Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad anqala lana minal khawf ila syai'in mahsur. Ashhadu an la ilaha illallah huwa ar-rahmanur ra'uf wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-mawsuf wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berangkat dari rasa takwa yang ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam, mari kita senantiasa melafazkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam selalu kita kumandangkan dan kita berikan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa menjadi insan-insan yang baik, mengikuti jejak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah meminimalisir ketakutan. Ada 6 ketakutan yang merupakan poin utama dari sumber rasa takut kita yang terbesar. Mari kita coba bahas satu persatu. Ada yang pertama disebut dengan takut miskin. Yang kedua, takut kritikan atau bulian. Yang ketiga, takut kesehatan buruk atau takut dengan penyakit yang diderita. Berikutnya, takut dengan kehilangan orang yang dicintai. Yang kelima, takut tua. Dan yang keenam, takut mati. 6 takut-takut ini merupakan sumber daripada ketidaktenangan kita di dalam hidup jika ini terlalu besar bersarang di dalam lubuk hati kita. Yang pertama, takut miskin. Siapa orang yang takut
dengan kemiskinan? Saya rasa hampir semua kita. Cuma ada levelnya pasti. Kita takut ketika kita tidak memiliki harta. Kita takut kalau kita tidak punya uang. Takut seperti itu wajar. Tetapi kalau dia sudah sampai berlebihan, ini yang akan bikin pusing kepala kita. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai takut miskin itu berubah menjadi bencana dalam hidup kita. Tidak semua orang kaya ditakdirkan di antara kita. Dan tidak semua kita juga miskin atau dalam ketiadaan. Semua ada episode-episode kehidupan yang kita lewati dan kita jalani. Ada satu kisah, seorang pencuri masuk ke rumahnya Nasruddin. Nasruddin dengan istrinya lalu segera bergegas untuk ngumpet. Kata Nasruddin kepada istrinya, ayo, ada pencuri datang. Kita harus bersembunyi. Di mana kita bersembunyi, Bang? Ini ada peti ini. Cukup untuk kita berdua di sini. Akhirnya Nasruddin dan istrinya itu ngumpet di peti. Pencuri tadi itu pun masuk. Dicari-carinya lah sesuatu yang berharga di dalam rumah Nasruddin. Gak dapat apapun. Pencuri tadi tibalah matanya tertuju kepada sebuah peti besar. Nah, pencuri tadi berpikir, ini pasti harta karun di dalam peti. Begitu dibuka, ternyata Nasruddin dan istrinya. Sang pencuri tadi pun terkejut. Nasruddin tadi malah bilang, maaf tuan pencuri, saya malu. Loh, kenapa Anda malu? Saya justru yang takut ini, kata si pencuri. Saya malu kepadamu karena gak ada apa-apa yang kau curi di rumahku ini. Aku ini miskin. Akhirnya pencuri tadi itu pun sadar dengan perbuatannya. Karena gak dapat apa-apa, dia pun pergi. Nasruddin pun aman dan damai di situ. Dalam cerita itu kita lihat bagaimana Nasruddin dalam kondisi yang miskin, dia tidak takut, tapi dia malah malu di situ. Malu karena dia tidak memiliki apa-apa terhadap pencuri. Kalau kita melihat bagaimana dia berusaha untuk membuat hati dia itu tetap tenang dalam kondisi yang mungkin sangat memprihatinkan. Karena kemiskinan ini berbahaya. Ketika dia sudah sampai kepada level yang sangat-sangat besar, level yang tinggi, maka kemiskinan ini akan bisa merangsang seseorang untuk membunuh. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian itu bunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Sudah ada pesan dari Allah tentang ketakutan akan kemiskinan. Kita mau melibatkan dia dan kita benar-benar mau berusaha meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kemiskinan itu menjadikan seseorang menjadi durjana. Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufron. Nyaris kemiskinan itu atau kefakiran itu membuat orang menjadi kufur nikmat kepada Allah. Lihat di sekeliling kita, betapa banyak mereka yang susah, yang miskin, malah makin jahat, malah tidak dekat dengan Allah, malah membuat keonaran. Itulah dia tanda-tanda orang kufur, di mana dia tidak bisa menghandle kemiskinannya dan dia akhirnya menjadi orang yang dicap sebagai kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, takut miskin. Dan yang kedua, takut bulian, takut kritikan. Ini problem di masa sekarang.
Apalagi sekarang ini zaman informasi. Kalau dulu kan zaman industrialisasi atau zaman industri. Sekarang sudah berubah menjadi zaman informasi. Segalanya ada di handphone kita, dalam genggaman tangan. Semua informasi bisa kita dapatkan. Bahkan kita bisa terhubung. Di Medan punya teman kita orang Eskimo di daerah kutub sana. Kita bisa punya teman di daerah Eropa, di barat, di Afrika. Semua terhubung di genggaman tangan kita, yaitu di handphone. Nah, karena arus informasi begitu luas dan hebat, terkadang tanpa sadar seseorang itu terjerumus masuk ke dalam lembah bulian. Bulian, mencaci-caci, memaki-maki, mengkritik di luar nalar, di luar batas. Pasti dalam kehidupan kita, sebaik apapun kita, pasti ada itu yang membuli. Sesoleh apapun kita, sealim apapun kita, ada saja yang membuli itu. Yang gak suka sama kita ada. Nah, jadi ketika kita sudah berani hidup, maka kita harus berani menerima bulian, berani menerima kritikan. Sebab kalau kita takut dikritik, takut dibully, ini persoalannya akan kembali kepada mental. Apabila mental kita sudah sampai kepada ketidaktahanan terhadap kritikan dan bulian, itu bisa berujung kepada bunuh diri, stres. Seperti kejadian di Korea Selatan, dibully sikit langsung terjunkan diri ke tempat-tempat yang tinggi-tinggi, jatuh mati. Dibully, dicaci, dimaki sikit, sudah langsung minum racun. Di Indonesia juga ada begitu, tak tahan dengan bulian, bunuh diri. Nauzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Biar orang mengkritik kita, biar orang membuli kita, pada saatnya nanti dia akan capek sendiri. Maka kita harus memperbanyak kegiatan, memperbanyak kesibukan, supaya kritikan-kritikan atau bulian-bulian orang lain itu tidak mengenai kita, supaya kita bisa tenang menjalani hidup ini. Tenang bukan tanpa bulian, tapi tenang ketika berhadapan dengan badai bulian itu. Itulah dia. Harus kita bermental kuat menghadapi ketakutan akan kritikan itu. Siapapun itu pasti pernah mengalami bulian atau kritikan dari orang-orang. Yang ketiga, takut kesehatan yang buruk. Takut penyakit kalau bahasa lebih ringkasnya. Kita manusia pasti pernah sakit. Kalau sakit itu berupa demam, flu, mungkin tidak begitu panik manusia. Tapi ketika ada perasaan yang aneh-aneh, manusia tadi mengalami sensasi yang pedih di dalam tubuhnya, maka timbullah ketakutan. Takut akan penyakitnya ini bertambah parah. Nah, itu kan ada juga. Takut kalau nanti sakit, bagaimana nanti mencari nafkah, bagaimana nanti menghidupi keluarga. Nah, rasa takut akan penyakit itu ada di dalam diri kita. Dan saya juga pernah merasakan takut akan penyakit, sakit parah. Bagi yang belum pernah mungkin merasakan sakit parah, sekali dapat itu biasanya akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Itu normal, sifat manusia takut akan penyakitnya. Nanti lama-lama kita akan beradaptasi sendiri dengan sakit itu. Nah, kalau nggak bisa beradaptasi, disitulah penyakit makin parah. Sakit itu kalau tidak tenang menghadapinya, obat-obat yang dimakan pun seperti sia-sia saja jadinya. Karena orang yang sakit ini pemikirannya negatif sekali. Yang matilah, yang penyakitnya akan makin parah lah.
yang sakitnya ini makin besar, makin berat, makin keras sakitnya, itu bisa terjadi. Nah, jadi ketika kita merasakan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita, ada sensasi-sensasi yang pedih, perih dalam tubuh kita, segera tenangkan diri kita, amankan perasaan kita, perbanyak istighfar. Lalu kemudian kita duduk, tafakkur, merenung, tarik nafas dalam-dalam ketika sakit itu datang. Serahkan kepada Allah dan berusahalah untuk berobat. Harapkan kesembuhan supaya takut akan penyakit itu berkurang. Kata seorang dokter, manusia itu hanya bisa sembuh ketika dia memang ingin sembuh. Tapi ketika dia sudah tidak ingin lagi sembuh, maka kesembuhan itu akan hanya menjadi mimpi belaka saja. Jadi harapkan kesembuhan, harapkan kesehatan, harapkan tubuh yang baik, stamina yang fit. Jangan takut akan penyakit kita berlebih-lebihan. Semua orang pasti sakit. Ada masanya semuanya akan jatuh sakit. Tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus berusaha untuk mencari pengobatan dan yakin tetap selalu ada usaha kita untuk memperbaiki kesehatan. Lalu kemudian takut akan kehilangan kekasih, takut akan kehilangan orang yang dicintai. Ini juga takut yang juga berbahaya bagi mental. Belum meninggal lagi orangnya, kita udah takut. Belum berpisah lagi dengan orang yang dicintai, sudah ketakutan. Macam dialah sang pemilik nyawa itu. Kalau takut biasa, boleh-boleh saja. Ya namanya kita sayang sama anak kita, sayang sama istri kita, sayang sama saudara kita. Takut kita akan kehilangan mereka, pasti itu manusiawi. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, takut kehilangan seseorang, ini yang akan mengunci kebahagiaan manusia. Berarti kita sudah mendahului Allah. Kita takut akan kehilangan orang yang kita cintai berlebih-lebihan, sehingga kita jaga, sehingga kita paranoid dari kehilangan dia, sehingga kita berusaha supaya dia jangan mati. Ini sudah keterlaluan. Ada takut ataupun fobia kehilangan yang begitu luar biasa hiperbolanya atau berlebih-lebihannya. Jangan sampai kita seperti itu. Sederhanakan takut kita. Aku sedih kalau kehilangan, tapi kalau memang itu terjadi, itu sudah menjadi bagian takdirmu, sudah keputusan Allah. Lalu kemudian takut yang merupakan sumber ketakutan terbesar yang membuat ketidaktenangan dalam hidup kita adalah takut tua. Nah, ini bagi yang masih muda mungkin masih nikmat menjalani hidup dalam kesehatan. Dan saya juga tidak bisa menjamin diri saya tidak takut menghadapi masa tua saya. Tapi saya tidak mau harus menghadapi itu. Saya akan berpikir yang baik-baik saja. Ketika Allah menakdirkan kita di usia yang cukup panjang, berarti Allah sayang sama kita. Itu yang harus kita damaikan hati. Sepanjang usia kita, mau 70, 80, 90, 100 tahun pun dibuat oleh Allah, tetap pasang husnuzon, berarti Allah sayang sama kita. Jangan kita berpikir ketika kita nanti masa tua akan lemah, tertimpa penyakit. Belum tua sudah berpikir negatif. Belum tua sudah membayangkan kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak boleh dulu terjadi. Hadapi dulu, jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Jadi kita yang masih muda ini harus positive thinking, husnuzon kita kepada Allah. Di masa tua nanti Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, diberikan kita kesehatan yang mantap, kekuatan untuk tetap bekerja walau sudah pensiun. Hilangkan hal-hal yang membahayakan diri kita. Nanti kalau tua kena kanker lah, kena asam urat lah, kolesterol lah, ginjal lah, kena jantung koroner lah. Berarti kita sudah menyiapkan diri ke arah sana. Doa kita ke sana jadinya. Harapkan yang terbaik. Di usia tua, insya Allah sehat, sejahtera.
untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan. Dan yang terakhir, takut mati. Ini takut yang paling berat, yang paling mengerikan dalam sejarah kehidupan. Ada orang-orang yang sok berani mati, tapi begitu terkena penyakit, timbul rasa takut matinya. Hilang kebengisannya, hilang kesadisannya. Kenapa? Takut mati. Kenapa orang harus takut mati? Harus takut mati supaya hidup ini jangan seenake dewi, supaya hidup ini jangan semena-mena. Karena ada kematian yang selalu mengintai manusia. Berani mati nggak boleh, takut kali akan kematian nggak boleh juga. Jadi kita harus bersifat atau bersikap tengah-tengah, tidak terlalu berani kali mati dan juga tidak takut kali mati. Karena seberani apapun orang untuk mati, kalau belum ajal ya nggak mati juga. Setakut apapun orang akan kematian, kalau memang sudah saatnya mati, mati juga. Jadi jangan sampai kita takut akan kematian berlebih-lebihan. Mengingat mati bagus, dan itu merupakan sunnah untuk dilakukan. Kata Nabi bahwa aqyasun nas aksaruhum dzikran lil maut. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang paling banyak ingat kematian. Jadi Nabi mengatakan orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati. Kenapa? Karena pada waktu kita sempit, pada waktu kita susah, ingat mati, makin mantap, makin lapang hati. Ketika di tengah kelapangan, di tengah kekayaan kita ingat mati, kita jadi introspeksi diri. Kita menjaga bahwa harta itu tidak kita miliki. Harta itu milik Allah. Ketika kita ingat mati, jadi nggak sombong kita. Ini ingat mati yang positif. Tapi jangan sampai takut mati yang berlebih-lebihan, hingga menyusahkan orang lain, membuat panik orang lain karena takut mati. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, 6 ketakutan tadi mudah-mudahan mampu kita mengendalikannya. Semoga kita semua bisa melewati rasa takut-takut kita. Kita minimalisir. Maksudnya adalah kita kurangi takut-takut yang berlebihan itu. Takut pasti ada. Mana ada manusia yang gak punya rasa takut? Siapapun itu. Tetapi mari kita minimalisir rasa takut itu. Jangan sampai takut-takut itu berlebihan, yang bisa mengganggu kesehatan batin hingga kesehatan ragawi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan apa yang kita takutkan menjadi sebuah keberanian untuk menjalani masa-masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.